Apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arteri lebih tinggi dari batas normal, yaitu 120 per 80 mmHg. Ketika tekanan darah seseorang mencapai 140 per 90 mmHg atau lebih, ini dikategorikan sebagai hipertensi. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyakit hipertensi dan dapat memberikan informasi tambahan mengenai hipertensi serta aktivitas ringan seperti senam lansia dalam upaya pencegahannya. Manfaat dari penyuluhan hipertensi ini adalah agar masyarakat mampu memahami tentang penyakit hipertensi dan menerapkan perilaku hidup sehat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hipertensi, membantu masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, membantu masyarakat membina dan memelihara kesehatan. Nah, berikut merupakan patofisiologi dari penyakit hipertensi. Tekanan darah adalah produk dari curah jantung dan resistensi pembuluh darah sistemik. Oleh karena itu, pasien dengan hipertensi arteri mungkin mengalami peningkatan curah jantung dan juga peningkatan resistensi pembuluh darah sistemik, atau keduanya. Pada kelompok usia muda, curah jantung sering meningkat, sedangkan pada usia tua, peningkatan resistensi pembuluh darah sistemik dan peningkatan kekakuan pembuluh darah memainkan peranan yang dominan. Tonus pembuluh darah dapat meningkat karena peningkatan stimulasi, peningkatan pelepasan peptida seperti angiotensin atau endothelin. Jalur terakhir adalah peningkatan kalsium sitosol pada otot polos pembuluh darah sehingga menyebabkan vasokonstriksi. Beberapa faktor pertumbuhan termasuk angiotensin atau endothelin menyebabkan peningkatan massa otot polos pembuluh darah yang disebut remodeling pembuluh darah, peningkatan resistensi pembuluh darah sistemik, dan peningkatan kekakuan pembuluh darah dapat menyebabkan atau menambah beban pada ventrikel kiri. Hal ini menyebabkan hipertrofi pada ventrikel kiri dan disfungsi diastolik ventrikel kiri. Pada masa muda, tekanan nadi yang dihasilkan oleh ventrikel kiri relatif rendah dan gelombang yang dipantulkan oleh pembuluh darah perifer terjadi terutama setelah akhir sistol, sehingga meningkatkan tekanan pada awal diastol dan meningkatkan perfusi koroner. Seiring bertambahnya usia, pengerasan aorta dan arteri elastis meningkatkan tekanan nadi. Gelombang pantulan berpindah dari diastol awal ke sistol akhir. Hal ini menyebabkan peningkatan afterload ventrikel kiri dan berkontribusi terhadap hipertrofi ventrikel kiri. Perlebaran tekanan nadi seiring bertambahnya usia merupakan prediktor kuat penyakit jantung koroner. Sistem saraf otonom berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Pada pasien hipertensi, peningkatan pelepasan dan peningkatan sensitivitas perifer terhadap norepinefrin dapat ditemukan. Selain itu, ada peningkatan respon terhadap rangsangan stres. Ciri lain dari hipertensi arteri adalah pengaturan ulang barorefleksi dan penurunan sensitivitas baroreseptor. Sistem renin, angiotensin terlibat, setidaknya dalam beberapa bentuk hipertensi. Sistem renin, angiotensin terlibat dalam beberapa bentuk hipertensi, atau misalnya hipertensi renovaskular, dan ditekan dengan adanya hiperladoterisme primer. Pasien lanjut usia atau berkulit hitam cenderung memiliki hipertensi renin rendah. Yang lain menderita hipertensi renin tinggi dan mereka lebih mungkin mengalami infark miokard dan komplikasi kardiovaskular lainnya. Pada hipertensi esensial manusia dan hipertensi eksperimental, pengaturan volume dan hubungan antar tekanan darah dan ekskresi natrium tidak normal. Banyak bukti menunjukkan bahwa pengaturan ulang tekanan natriuresis memainkan
peran penting dalam menyebabkan hipertensi. Pada pasien dengan hipertensi esensial, pengaturan ulang natriuresis tekanan ditandai dengan pergeseran paralel ke tekanan darah yang lebih tinggi, dan hipertensi yang tidak sensitif terhadap garam ataupun dengan penurunan kemiringan natriuresis tekanan, dan hipertensi yang sensitif terhadap garam. Berikut merupakan cara penanganan dalam mencegah penyakit hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti yang pertama, yaitu mengurangi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok per hari. Yang kedua, mengurangi konsumsi gula tidak lebih dari 50 gram per hari atau 4 sendok makan per hari. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan olahan. Yang keempat, mengurangi konsumsi daging berlemak dan minyak goreng, tidak lebih dari 5 sendok makan per hari. Dan yang kelima, mengonsumsi buah-buahan dan sayuran sebanyak 5 porsi atau 400-500 gram per hari. Penanganan yang keenam